Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fastech Tukang Solder. Eh, di video kemarin kita telah membahas tentang contoh jenis sumber listrik dan juga jenis sumber listrik itu sendiri. Eh, Kemarin kita membahas ada dua jenis sumber listrik. Yang pertama yaitu listrik AC dan yang kedua listrik DC. Pada penggunaan di rumah atau dalam rumah tangga itu kebanyakan yang kita butuhkan adalah sumber listrik DC. Nah, tapi dari jaringan PLN ada listrik AC, maka dibutuhkan rangkaian yang disebut dengan penyearah tegangan atau disebut adaptor. Dalam rangkaian lengkapnya bisa disebut power supply atau PSU. PSU sendiri ini ada beberapa sistem. Yang pertama setengah gelombang dan yang kedua adalah gelombang penuh. Nah, gelombang penuh ini ada banyak sekali macamnya. Nanti kita akan jelaskan. Kita mulai dari yang pertama, setengah gelombang. Kenapa setengah gelombang? Nah, karena yang disearahkan ini adalah cuma sinus satu kali, yang di bawah ini tidak disearahkan, jadi disebut setengah gelombang. Nah, kita jelaskan. Pada periode awal listrik masuk, maka sinusnya itu ada seperti ini. Nah, periode ke-1 dari trafo masuk periode ke-1, puncaknya posisi positif, maka output dari trafo ini adalah positif. Nah, setelah melewati dioda, karena ini sinyal positif, maka akan dilewatkan. Nah, prinsip kerja dari dioda ini adalah melewatkan arus dari anoda ke katoda jika input yang masuk lebih positif. Nah, sinyal anoda lebih positif daripada katoda. Ini sinus positif, maka ini positif ini. Nah, tetapi di periode selanjutnya ketika ini di negatif, ini tidak dilewatkan, maka seperti ini. Nah, kemudian di periode selanjutnya blue ini kembali positif. Nah, sinyal masuk lagi positif. Nah, seperti ini, positif melalui elko kembali, begitu seterusnya, terus menerus. Nah, inilah kenapa sistem ini disebut setengah gelombang, cuma memakai satu dioda. Nah, untuk memperbaiki dari supply tersebut, jika cuma dioda tanpa menggunakan elko, maka suara ini tegangan ini tidak bagus untuk rangkaian elektronik. Karena adanya elko, maka tegangannya akan seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karakter dari elko sendiri adalah dia menyimpan secara cepat, nah, tapi habisnya lambat. Nah, semakin lama semakin berkurang. Nah, ini waktu pengosongannya ini tergantung dari nilai elko sendiri. Misal 1050 volt. Nah, ini semakin besar nilai mikronya, maka ini akan semakin bagus, bisa mengisi area kekosongan ini semakin bagus.
Ini bila dilihat dalam osiloskop yang dilihat lebih detail gitu, maka dalam rangkaian elektronik ini kurang bagus, tapi tidak bermasalah jika hanya digunakan untuk menghidupkan kipas DC atau peralatan elektronik yang tidak membutuhkan power supply yang bagus. Selanjutnya, penyearah tegangan gelombang penuh. Nah, gelombang penuh ini ada dua. Yang pertama menggunakan trafo 0 atau non CT, tanpa CT, dan yang kedua adalah trafo CT. Nah, kita mulai dari trafo 0. Ketika di periode sinus pertama, maka ini adalah yang bawah ada sini, maka arus mengalir dari ini trafo menuju dioda yang atas ini. Kita tulis saja dioda 1, dioda 2, 3, dan 4. Dalam periode pertama ini sinus masuk dari ini, dilewatkan oleh dioda 1 menuju ke elko. Elko, kemudian arusnya kembali melalui dioda ketiga kembali ke trafo. Kemudian sinus yang kedua, ketika ini negatif, maka di sini juga itu negatif, sinusnya ke bawah, sementara yang trafo yang ini ke atas. Nah, maka arus mengalir dari sini menuju dioda 3 tidak bisa dilewat karena ini katoda, udah masuk ke dioda kedua, dioda nomor 2 akan mengisi ini. Nah, kemudian arus mengalir lagi ke bawah, masuk ke dioda 4 dan kembali. Nah, begitu seterusnya. Ini akan seperti ini sebelum melewati elko. Nah, karena ini lebih rapat gitu, tidak ada jeda ini sinus, tidak ada jeda sinus, maka outputnya akan lebih bagus. Nah, itu. Nah, tegangan yang dihasilkan pada gelombang penuh ini lebih bagus daripada setengah gelombang. Tapi semua dipengaruhi juga oleh elko itu sendiri. Elko semakin besar maka tegangannya semakin halus. Nah, ini gelombang ini disebut dengan ripple tegangan. Secara prakteknya hanya bisa dilihat pada osiloskop yang sensitifnya tinggi. Jika elko-nya besar maka ini semakin tidak terlihat. Nah, sinus ini masih di frekuensi ini 50 Hz karena trafo bekerja pada frekuensi 50 Hz. Maka untuk power supply yang lebih bagus lagi, ini tidak hanya elko, nanti ada tambahan lagi penstabil tegangan, ada lagi Zener, ada lagi kapasitor filter untuk menghilangkan ripple ini supaya mendekati sempurna. Lanjut ke gelombang penuh yang kedua, yaitu sistem trafo CT. Untuk penyearah gelombang penuh menggunakan trafo CT, jika yang dibutuhkan hanya cuma tegangan positif
dan negatif saja, bukan tegangan simetris, maka cukup menggunakan dua dioda. Nah, kita lihat cara kerjanya seperti ini. Ketika input PLN sinus positif, maka yang atas ini juga positif, sementara yang bawah adalah negatif. Prinsip kerjanya sama seperti rangkaian di atas ini, cuma karena ini ada titik sentralnya atau CT ini sebagai 0, maka ini langsung positif. Pada sinus pertama harus mengalir dari dioda ini, anoda katoda ke elko, kembali lagi ke CT, balik CT. Nah, yang ini tidak bisa, harus tidak mengalir karena anoda lebih negatif daripada katoda. Perlu penjelasan lengkap tentang dioda dan elko nanti akan kita jelaskan lagi di sesi komponen dasar. Kita belum bahas komponen di sini ya. Kita hanya cuma mempelajari tegangan dulu. Nah, kita lanjutkan. Pada periode kedua, ini adalah sinusnya negatif, yang ini adalah positif. Nah, maka arus mengalir dari sini, anoda katoda mengalir ke sini, kemudian elko dan kembali ke center. Nah, begitulah seterusnya. Nah, jika kita menggunakan trafo CT, misal pada rangkaian ini tune control atau IC atau power amplifier, kita sering membutuhkan tegangan simetris. Nah, tegangan simetris ini bisa kita gunakan trafo CT. Maka kita tidak menggunakan dua dioda, kita harus menggunakan 4 dioda. Nah, dari trafo ini hubung sini, kemudian yang titik ini hubung sini. Nah, positifnya kita ambil dari mana? Nah, positifnya sama seperti ini, kita ambil dari pertemuan dua dioda tadi. Nah, pertemuan dua dioda. Sedangkan sisi negatifnya ini seperti ini. Ini adalah penyearah gelombang penuh tegangan simetris. Nah, jadi ini keluarannya sama. Simetris. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman yang jauh sana. Bisa nggak mas? Saya punya trafo bekas DVD gitu. Oh, bukan DVD kayaknya. VCD lama. Ini outputnya ada 6 kabel. Tapi bukan CT, tapi 0. Apakah bisa dipakai untuk tegangan simetris, untuk tone kontrolnya? Kita akan bahas di sini. Tentu saja bisa. Tegangan trafo setengah gelombang, trafo biasa aja bisa kita gunakan dipakai untuk tegangan simetris, apalagi trafo CT yang outputnya double gitu. Kita gambar dulu trafo yang dimaksud.
Ini ada teman yang bingung, loh mas, ini aku bolak-balik kok tegangannya sama gitu, tidak ada nolnya. Nah, emang sebenarnya ini nggak ada nolnya gitu. Ada nol ini dari ini nol, ini dua nol. Inputnya adalah sinus. Di kedua ujung ini namanya aja tegangan listrik AC bolak-balik. Jadi jika diukur dengan multimeter dibolak-balik, ya tentu aja sama gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada yang nol. Ini tegangan AC bukan DC. Nah, teman tadi bilang ini tegangannya ada yang 10 volt, ini 10 volt, ini 11 volt, ini 12 volt. Nah, ini tegangannya beda. Gimana caranya jika ini digunakan untuk tegangan simetris untuk tune control? Karena yang dibutuhkan tune control cuma simetris 12 volt. Nah, kita pakai yang tegangan paling tinggi. Misal ini 11 dan 12. Apa nggak masalah? Ya nggak masalah, bisa aja. Daripada kita memakai sistem setengah gelombang yang notabene hasilnya lebih jelek, lebih baik kita menggunakan yang di seri outputnya. Misal ini kita gabung, nah seperti ini. Nah, jangan langsung dicoba, kita tes dulu pakai multimeter. Nah, di antara kedua ujung ini jika kita tes tegangannya harus lebih besar. 11 tambah 12 berarti 23 volt. Nah, jika ini kebalik salah, maka tegangannya ini menjadi 1 volt. Tuh. Kenapa seperti itu? Sinusnya sama seperti di paralel gitu. Jadi jika ini kebalik, maka akan saling tindih sinusnya. Bukan bertambah tapi malah berkurang. Diukur dulu ya. Nah, setelah ini ketemu 23 volt, maka kita aplikasikan seperti di atas ini. Seperti kita anggap seperti trafo CT. Apa ini nggak jadi masalah mas? Karena ini tegangannya nggak sama gitu. Antara 11 dan 12. Meskipun tegangannya nggak sama, nggak jadi masalah. Ini rangkaian ini pasti tetap bekerja. Nah, seperti ini. Kedua titik yang disambung ini menjadi CT-nya. Nah, ini CT atau 0 volt. Ini positifnya. Dan ini titik negatif. Oh maaf, ini ada yang salah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat lagi lebih jelas. Kita jelaskan. Ketika sinus ini positif, ini juga positif, seperti ini. Nah, di periode kedua, maka ini yang positif. Cuma ada ini selisih. Nah, sinusnya saling mengisi gitu. Mungkin ini yang 12 volt,
11, 12, 11. Tapi nggak masalah. Pada akhirnya outputnya karena ada elko ini mendekati sempurna. Nah, mendekati lurus lah. Mendekati tegangan DC dari aki. Tapi jika kita hanya menggunakan sistem seperti ini, biasanya kalau elko-nya cuma sedikit atau rangkaiannya sensitif, kayak pada mixer atau pada rangkaian-rangkaian digital, ini akan menjadi masalah. Harus kita tambah dengan sistem rangkaian yang namanya penstabil tegangan. Nah, untuk rangkaian penstabil tegangannya itu ada banyak sekali macamnya. Ada yang menggunakan sebuah IC 7812, ada yang menggunakan sistem transistor dan Zener. Nah, sistem penstabil akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk video selanjutnya. Salam tukang solder profesional Indonesia.